Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Pada hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-32. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah mempelai, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat hari Minggu, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Pada permenungan kali ini saya ingin mengajak kita untuk mendalami bersama sebuah refleksi tentang perjalanan iman kita. Yesus melalui bacaan Injil pada hari ini memberikan perumpamaan perihal kerajaan surga. Yesus juga mengajak kita untuk senantiasa memiliki sikap yang senantiasa berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Sebab kedatangan Tuhan oleh Injil pada hari ini digambarkan, ditegaskan di sana. Tuhan datang secara tiba-tiba, kita tidak tahu kapan saatnya. Maka gambaran tentang 10 orang gadis yang mana 5-nya dikatakan di sana gadis-gadis bodoh dan 5 lagi gadis-gadis bijaksana. Mereka menanti-nantikan tuannya datang, yang mana gadis-gadis bijaksana telah menyiapkan diri dengan sebaik mungkin, yakni menjaga pelitanya agar senantiasa tetap bernyala. Sebaliknya gadis-gadis yang bodoh ini tidak mempersiapkan diri dengan baik. Pelitanya tidak dipersiapkan sampai pelitanya ini padam dan kehabisan minyak. Pada saat mereka ini kehabisan minyak untuk pelitanya, mereka berharap gadis-gadis yang bijaksana mau memberikan sedikit minyak kepada mereka. Namun apa yang terjadi? Pertolongan yang mereka harapkan tidak terjadi pada saat itu. Sehingga ketika Tuhan itu datang, mereka tidak dapat menyongsong dia. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dalam persiaran iman kita setiap hari, kita diajak untuk memiliki cara hidup, sikap yang bijaksana. Laksana gadis-gadis bijaksana tadi telah mempersiapkan diri. Mereka senantiasa menjaga cahaya pelitanya agar tidak padam. Apa yang menjadi cahaya pelita dalam persiaran hidup kita hari lepas hari? Yakni iman kita. Tugas kita ialah menjaga agar cahaya iman kita tetap bernyala, sehingga
Kalau Tuhan kita datang menghampiri kita dapat melihat wajahnya yang penuh dengan kemuliaan. Kita diperkenankan memandang cahaya wajahnya yang berseri-seri. Sebaliknya, apa yang terjadi apabila pelita kita padam, maka kita tidak akan pernah mendapat kesempatan memandang wajahnya yang penuh dengan kemuliaan. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, perjuangan untuk menjaga nyala pelita ini tentu tidak mudah, karena kapan saja angin dapat menghampiri hidup kita dan mengancam cahaya pelita kita. Angin senantiasa berusaha untuk memadamkan cahaya ini sehingga kita berada dalam pekatnya kegelapan. Maka sebelum hal ini terjadi, mari kita senantiasa mawas diri dari godaan-godaan yang bak angin kapan saja dapat menerpa cahaya iman kita. Mari kita jaga agar cahaya iman kita dari hari ke hari memiliki nyala yang kian terang. Apabila hari ini kita merasa cahaya iman kita semakin meredup, ayo kita tingkatkan, kita cari lagi minyak yang banyak agar cahaya dari pelita iman kita senantiasa dapat terjaga nyalanya. Apa yang menjadi minyaknya ialah olah rohani yang baik. Senantiasa berdoa memohonkan rahmat dari Tuhan Allah agar Ia memampukan kita menjaga cahaya iman ini dengan setia. Kemarin kita telah berbicara soal kesetiaan. Maka salah satu bentuk kesetiaan kita ialah menjaga cahaya iman yang telah kita hidupi hari lepas hari, hingga pada saatnya nanti kita boleh diperkenankan berjumpa dengan Sang Tuhan untuk masuk dalam rumahnya merayakan pesta nikah yang digambarkan oleh Injil pada hari ini. Sekiranya pesta nikah menjadi gambaran sukacita, kedamaian, serta kebahagiaan abadi yang mana sang mempelai telah menanti kita untuk merayakannya dengan penuh kemeriahan. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dari pengalaman gadis-gadis bodoh tadi, sekiranya pengalaman-pengalaman demikian pasti pernah terjadi dalam hidup kita. Kecerobohan, ketidaksiapsediaan. Apabila hari ini kita masih punya kecenderungan untuk senantiasa dadakan, menunda-nunda, meremehkan segala apa yang ada di hadapan kita, maka mari kita semakin memperbaiki diri, belajar untuk menjadi pribadi yang bijaksana, selalu siap sedia, membentengi diri kita dari setiap bentuk godaan dan bujuk rayu setan tentunya. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, mari kita mohonkan rahmat dari Tuhan Allah agar Ia memberikan kita daya kekuatan menghidupi iman ini dari hari ke hari. Kita juga bawa dalam doa pada hari ini untuk ketenangan arwah, keselamatan jiwa, serta kebahagiaan kekal bersama para kudus di surga, Monsinyur Anicetus Sinaga yang telah berpulang ke pangkuan Bapa Surgawi. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita dari dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.